Film dibuka dengan memperlihatkan rutinitas pagi sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Weston dan Rena, serta putra sematawayang mereka bernama Robbie. Di rumah itu juga tinggal seorang pembantu yang bisa dibilang sudah cukup lama bekerja dengan mereka, bernama Belle. Diketahui hari itu ternyata Robbie sedang berulang tahun, namun bukannya ikut merayakan. Mengetahui hal tersebut, Weston dan Rena pun justru terlihat tidak terlalu peduli dan malah menyuruh Belle untuk menemani putranya. Kemudian dengan perasaan sedikit kecewa, Robbie pun terpaksa merayakan hari ulang tahunnya hanya bersama pembantunya saja. Adegan berpindah ke sepasang suami istri bernama Turman dan Donna yang sedang berdebat, di mana Donna merasa kesal karena Turman sering berhutang barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Namun Turman mengatakan dan berjanji akan segera melunasi semua hutangnya jika nanti dia mendapatkan uang dari proyek yang diberikan oleh bosnya. Setelah itu Turman pun berangkat bekerja. Namun setibanya Turman di kantor, dia pun malah mendengar kabar bahwa bosnya telah menunjuk orang lain untuk mengerjakan proyeknya, dan orang tersebut tak lain adalah Weston. Kemudian karena merasa tidak ingin kalah dan kehilangan proyeknya, Turman pun lantas berusaha dan berinisiatif mendekati bosnya dengan mengajaknya makan malam di rumah. Singkat cerita, Turman pun akhirnya berhasil mengajak si bos untuk ikut makan malam di rumahnya. Namun setelah berkenalan dan melihat akan kecantikan Donna, si bos pun malah menawarkan ke Turman kalau dia diperbolehkan pusreng dengan istrinya itu, maka proyeknya akan diberikan kepada Turman. Kemudian bukannya marah atau menolak, di sini Turman pun malah menyuruh istrinya untuk minum bersama bosnya. Setelah itu, tanpa curiga, Donna pun akhirnya ikut minum menemani si bos. Awalnya semua berjalan normal dan mereka pun hanya membahas proyek yang akan diberikan kepada Turman. Namun ketika suhu di sana semakin dingin, si bos pun mulai menjalankan aksinya dengan menyerang bagian goa milik Donna. Karena merasa kaget, Donna pun akhirnya langsung berdiri dan pergi ke belakang menemui Turman. Dan mereka pun sempat bertengkar ketika Donna mengadukan tentang kelakuan si bos yang berani kurang ajar itu. Sampai pada akhirnya Turman pun menjelaskan kalau si bos akan memberikan proyek asalkan Donna mau diajak pusreng dengannya. Kemudian karena demi menjaga karir suaminya, Donna pun terpaksa menuruti. Setelah itu di esok harinya seperti biasa Turman pun terlihat pergi ke kantor untuk bekerja. Sayangnya proyek yang sebelumnya telah dijanjikan oleh si bos ternyata malah diberikan ke Weston. Tentunya hal tersebut seketika membuat Turman merasa kesal dan dendam kepada mereka berdua. Bahkan Turman pun terlihat berusaha menabrak Weston ketika dia pulang dari kantor. Di esok hari, karena bertepatan dengan hari Minggu, Donna pun terlihat mengajak Turman untuk pusreng. Namun Turman menolaknya dengan alasan bahwa dia akan pergi bekerja. Kemudian sesampainya Turman di kantor, tanpa disangka dia pun malah langsung meng-headshot dirinya sendiri di ruangannya. Dan diduga Turman nekat melakukan aksi itu karena depresi tidak mendapatkan proyek dari bosnya. Mendengar kabar bahwa kini suaminya telah pergi, Donna pun seketika menjadi sangat terpukul. Di mana beberapa hari kemudian setelah acara pemakaman selesai, Donna pun langsung pergi ke kantor suaminya untuk mengambil sisa berkas yang ada di sana. Kemudian karena curiga kematian suaminya yang tidak wajar, Donna pun akhirnya memeriksa semua berkas yang ada di ruangan itu. Di mana Donna pun akhirnya mengetahui bahwa penyebab kematian Turman adalah karena depresi akibat ulah si bos yang telah memberikan proyeknya ke Weston. Lalu setelah mengambil beberapa data penting, Donna pun segera pergi dari kantor itu. Mendengar bahwa si bos telah mengingkari janjinya, Donna pun akhirnya merasa bahwa ia harus membalaskan apa yang telah terjadi pada suaminya. Dimana setelah itu Donna pun lalu pergi menemui si bos dan tanpa banyak basa-basi langsung memberikan dor ke bagian perutnya. Dan setelah selesai Donna pun langsung pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian Donna pun langsung pergi mendatangi tempat sekolah Robbie, anak dari si Weston. Dan dengan mengaku sebagai tantenya, Donna pun meminta semua berkas dan informasi mengenai anak itu ke wali kelasnya. Kemudian setibanya di rumah, Donna pun memasukkan berkas tersebut sedemikian rupa agar dia bisa dikirim ke rumah Robbie sebagai guru privatnya. Singkat cerita, surat itu pun akhirnya sampai ke tangan si Weston. Dan setelah membaca isi suratnya, Weston pun langsung setuju kalau Donna menjadi guru privat anaknya. Kemudian Rena pun langsung menelpon Donna dan memintanya segera datang ke rumah mereka untuk mengajar si Robbie. Beberapa saat kemudian, setibanya Donna di sana, dia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Robbie, calon anak didiknya. Dan Robbie pun hanya bisa terdiam melihat kecantikan Donna.
Lalu tak lama kemudian datanglah si Weston yang juga hanya bisa terdiam melihat kecantikan dari guru privat anaknya itu. Setelah itu Donna pun beralasan jika apartemennya sedang rusak dan tidak mungkin kalau dia harus mengajar Robbie di sana. Setelah mendengar hal tersebut, Weston dan Rena pun menyarankan agar untuk sementara Donna tinggal di rumah mereka saja dan menepati sebuah kamar kosong yang ada di sana. Keesokan harinya sepulang dari sekolah, Robbie pun terlihat diajak oleh teman-temannya untuk pergi mabar dulu. Namun Robbie menolaknya dan mau langsung pulang aja dengan alasan bahwa kini dia mau fokus belajar. Dan tak lama kemudian Robbie pun terlihat dijemput oleh Donna untuk diajak pulang bersama. Melihat kecantikan Donna, tentunya semua teman-teman Robbie hanya bisa terdiam. Setelah itu setibanya mereka di rumah, Donna pun segera memulai proses belajar mengajarnya bersama Robbie. Namun bukannya fokus belajar, di sini Robbie pun malah terlihat terus-menerus memandangi pecahan gunung milik Donna. Sementara itu Donna yang menyadari hal tersebut terlihat hanya bisa berbalik memandangi Robbie sambil tersenyum. Beberapa saat setelah tugas mengajarnya selesai, Donna pun lantas pergi mendekati Rena yang saat itu tengah bersiap untuk acara makan malam bersama suaminya. Dan tak butuh waktu lama, mereka berdua pun akhirnya bisa saling akrab. Kemudian karena Rena merasa kurang percaya diri, Donna pun akhirnya diam-diam mencampurkan beberapa ramuan ke minuman milik Rena. Di malam harinya ketika sedang bermain basket, Robbie pun terlihat sengaja melempar bolanya ke dekat jendela kamar Donna. Dan ketika hendak mengambil bola itu, secara kebetulan juga Robbie melihat Donna yang sedang memainkan apemnya. Namun sayangnya pemandangan indah tersebut tidak berlangsung lama karena Belle pembantunya tiba-tiba datang dan menegurnya. Beberapa saat kemudian setelah keadaan rumah sudah sepi, Donna pun tampak menghampiri Robbie di kamarnya dan mengatakan agar lain kali jangan terlalu berisik supaya tidak ketahuan pembantunya. Lalu Donna pun juga memberikan saran kalau Robbie ingin melihat yang lebih menarik, Robbie tinggal langsung saja datang ke kamarnya. Kemudian setelah mendapat kode alam dari Donna, dan malam itu juga Robbie pun segera menyusul gurunya itu ke kamarnya. Dan tanpa banyak percakapan, Donna pun langsung mengajari Robbie mengenai pelajaran biologi. Setelah itu di esok harinya Donna pun terlihat menghampiri Weston yang sedang duduk santai di dekat kolam. Dan lagi-lagi tak butuh waktu lama mereka berdua pun akhirnya saling akrab. Sementara itu Rena yang melihat keakraban di antara mereka pun seketika menjadi kesal dan melampiaskan kekesalannya itu kepada Belle agar mencuci beberapa bajunya. Dan setelah itu Rena pun pergi keluar sebentar. Namun ketika hendak menuruni tangga, Belle pun malah terjatuh karena sebuah tali yang ternyata sebelumnya telah disiapkan oleh Donna. Sementara itu Robbie yang baru pulang dari sekolah dan ketika hendak mencari Belle, dia pun malah bertemu dengan Donna di dapur yang berujung pusreng untuk kedua kalinya. Beberapa saat kemudian Rena pun akhirnya pulang, langsung mencari Belle pembantunya. Dan di saat dia melihat Belle yang sudah tersungkur tidak bernyawa, Rena pun langsung berteriak histeris ketakutan. Sementara itu Donna yang mengetahui rencananya berjalan lancar, seketika itu juga langsung bersandiwara dengan seolah-olah tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Singkatnya, karena merasa bersalah akan kematian Belle, Rena pun akhirnya menjadi depresi dan sering menyendiri di kamarnya. Dan hal tersebut tentunya membuat Weston menjadi gelisah karena kurangnya asupan. Hingga di saat Weston merasa bosan dan sedang menghabiskan waktunya di meja biliar, Donna pun akhirnya datang dan dengan sedikit umpan Weston pun mau diajak untuk pusreng. Sayangnya kegiatan antara Weston dan Donna tersebut ternyata dilihat oleh Robbie dari kejauhan. Dan setelah mereka selesai, Robbie pun langsung menghampiri ayahnya dan mengatakan kalau dirinya akan membongkar kelakuan ayahnya itu kepada ibunya kalau dia tidak mengabulkan keinginannya. Kemudian karena merasa tidak punya pilihan lain, Weston pun akhirnya terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Singkat cerita, semenjak saat itu Robbie pun menjadi sering berani membantah omongan ayahnya. Sementara Donna yang menyadari hal tersebut terlihat tambah memprovokasi Robbie dengan mengaku kalau kejadian di meja bar malam itu adalah karena paksaan Weston yang mengancam akan memecatnya sebagai guru privat jika dia menolak. Dan setelah mendengar hal tersebut, Robbie pun menjadi semakin kesal ke ayahnya. Sementara itu karena terus memikirkan perasaan bersalahnya atas kepergian Belle dan ditambah beberapa ramuan yang diam-diam selalu diberikan Donna ke minumannya, kondisi kejiwaan Rena pun kini terlihat semakin tambah parah. Dan hal tersebut tentunya membuat keharmonisan di keluarga itu menjadi terganggu. Singkat cerita beberapa bulan kemudian, Robbie pun terlihat mendatangi kamar Donna dan mengatakan kalau dia diterima di salah satu perguruan tinggi di kota New York. Kemudian setelah mendengar hal tersebut,
Donna pun lalu meminta Robbie untuk push rank bersama sebagai bentuk perpisahan mereka berdua. Singkatnya, setelah Robbie pergi dan karena merasa tugas mengajarnya sudah selesai, Donna pun akhirnya ikut pergi meninggalkan rumah itu. Hingga beberapa hari kemudian, karena kondisi Rena yang tak kunjung sembuh dan malah sering berhalusinasi, hal itu pun seketika membuat Weston merasa curiga jika seseorang telah melakukan sesuatu ke keluarganya. Sampai pada akhirnya setelah Weston melihat foto mendiang Thurman bersama istrinya, yaitu Donna, Weston pun akhirnya menyadari kalau semua masalah yang terjadi di keluarganya adalah karena ulah Donna yang ingin membalas dendam ke mereka. Sayangnya baik Weston maupun Rena terlihat tidak bisa berbuat apapun karena kini Donna sudah pergi dari rumahnya. Dan di akhir cerita, untuk memastikan keselamatan putranya di kota New York, Weston dan Rena pun akhirnya menelpon Robbie, dan Robbie pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun setelah percakapan selesai, tanpa mereka ketahui ternyata kini Donna sudah bersama Robbie untuk mengajarinya tentang pelajaran biologi, dan film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Scornet. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thank you for watching video, and until next time.